Iya. Sekarang gue pengen nanya lebih ke pribadi lu nih. Gue jadi pernah membaca sebuah berita. Ini agak kaget sih gue. Kalau Pau Pau pernah hampir dibunuh orang hingga mengalami 17 luka tusukan. Itu benar nggak? Bener nggak ya? bener. Sumpah beneran? Oke. Itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2010 ya? 2010? 2010. Boleh diceritain nggak kejadiannya tuh kayak gimana sih? Kejadian, nah ini lucu nih, kalau misalnya aku nggak kena 17 tusukan ini, mungkin nggak bisa ada LDP. Oke. Soalnya aku ketemu Guntur itu angkatan setelah aku, jadi aku mundur satu angkatan gitu. Nah untuk kronologis ceritanya tuh sebenarnya dari teman sendiri. Aku pun baru masuk kuliah, waktu itu aku kuliahnya di UPH. Terus udah gitu baru semester awal ya, semester 1 masuk ke semester 2. Temen juga nggak deket, cuman kayak temen biasa lah, kayak baru ketemu kayak gitu. Terus udah gitu sering satu kelas bareng, tapi walaupun jarang ngobrol ya. Cuman kan namanya temen satu angkatan satu kelas, dia mau numpang katanya ke Puri Indah. Kebetulan dia tahu rumah aku juga di Puri Indah kan, dekat Puri Indah sana. Nah terus udah gitu dia bilang, Lis mau numpang dong gitu kan. Mau kemana? Ke Mall Puri deh gitu. Oh ya udah gitu. Lu tolongin dong gitu. Iya dong, namanya kalau lu minta numpang ya, masa gue bilang jangan deh Rik. Iya. Kayak nggak gitu. ada firasat apapun kan? Iya, nggak ada firasat apapun gitu kan. Ya udah, aku ajak aja bareng. Nah selama perjalanan tuh kita sama sekali nggak ngobrol loh. Dia cuman ngobrolinnya tuh kayak soal mobil gitu, kayak ini mobilnya cara pakainya gimana gitu. Ini untuk apa? Apa dia? Gitu-gitu dia kayak tanya-tanya curious tentang mobil ini gitu. Terus itu udah nih sampai sama sekali nggak ada berantem, kita nggak ada hard feeling di kuliah pun. Gitu. Orang jarang ngobrol, paling kayak kadang-kadang doang sempat makan siang bareng ya rame-rame berlapan gitu kan. Nah kayak gitu. Terus kayak gitu sampai di depannya gerbang Mall Puri Indah, kita belum masuk ke yang itu nih Amir Karcis. Dia minta turunin di situ. Terus kayak gitu, oh yaudah gue stop. Dia bilang katanya majuan dikit dong lewatin gerbang Karcis. Ya udah gue majuan di situ baru injak rem, gue belum sempat netral, gue langsung tusuk aja gitu. Dan awalnya di situ gue pikir gue mau dicolong, soalnya kan dia tanya-tanya soal mobil kan, kayak mobilnya caranya pakainya gimana gitu. Jadi gue pikirnya tuh dia rencananya mau ini maling lah, mau nyolong gitu kan. Terus tapi setelah ditanya sama psikiater, soalnya katanya anak ini aneh, setelah nusuk-nusuk dia malah senyum-senyum, nggak ada rasa takut, nggak ada apa. Terus begitu juga dia sembuh, dia bilang malah nuduh aku yang duluan. Terus dia garet, dia punya ini beset gitu kecil, terus bilangnya ini dia lukain aku lukain dia duluan gitu. Dia merasa sebagai korban. Iya gitu, makanya dia defend katanya. Terus gitu kan nggak masuk akal dong. Akhirnya panggil psikiater, polisi pun juga kalau nggak salah dia ditahan sebentar gitu kan. Terus udah gitu ternyata selidik-selidik dia tuh takut, dia tuh jealous, aku takut ngambil kelompok-kelompok permainannya dia gitu. Jadi emang dari kecil ternyata diselidikin lagi, dari SMP, SMA tuh udah sering di drop out gara-gara pernah ngejar temennya pakai gunting, nusuk temennya pakai pensil, kayak gitu. Emang udah gejala gitu. Jadi emang bukan orang normal sih. Tapi secara mental dia diakui sebagai orang normal apa enggak? Enggak. Psikopat. Oke. Bukannya orang gila ya, tapi kayak lebih kayak psikopat gitu sih. Untuk ngobrol apa. Terus apa yang terjadi ketika lu kena 17 tusukan nih? Dan lu masih selamat hingga lu sekarang gitu kan? Lu ngebayangin suatu hal yang aneh nggak sih, kok bisa kayak gini gitu? Perasaan lu tuh gimana gitu? Kalau saat itu sih perasaannya kayak happy aja ya. Kayak lu kan ditusuk abis-abisan kan? Kayak ini antara hidup dan mati lu nih gitu. Ya gue pikir sih, gue nggak berpikir saat itu pas ditusuk-tusuk, gue nggak berpikir bakalan mati gitu. Oh gitu? Iya, gue malah kayak mikirnya wah nih biayanya bakal berat nih gitu, rumah sakit nih. Jadi gue kayak, Pak sorry ya jadi repotin gitu, gue malah bilang kayak gitu, kayak maksudnya nggak kepikiran bakalan mati atau kayak gimana sih gitu. Terus udah gitu kebetulan juga yang jenguk banyak banget, katanya sampai full banget kan, jadi kayak
nggak ada feeling down sama sekali untungnya sih gitu. Gimana caranya ketika lu lagi di momen kayak gitu, renggut nyawa lu itu, lu masih bisa berpikir untuk happy, berpikir untuk lu, malah lu kayak nggak enak ngerepotin orang gitu. Sedangkan mungkin gue kalau kayak gitu, gue akan ngedown, atau mungkin gue akan balas dendam juga atau ngapain. Kok lu masih bisa kayak gitu sih? Nah kalau itu kurang tahu ya. Soalnya aku lebih ngerasain pas saat di sana ketika aku kayak lagi down atau apa gitu malah lebih banyak yang care dibandingkan yang nyakitin, ngerti gak sih? Kayak ya emang dia ngelukain gitu kan, tapi aku lihat kayak puluhan orang tuh sampai jenguk kayak gitu, sampai ngantri, nangis, maksudnya berasanya lebih kayak berkat sih kalau buat aku gitu. Oke. Berarti ya meskipun dari satu orang yang nyakitin, tapi masih ada banyak orang yang care sama lu gitu ya? Iya. Orang sampai kan papa takut aku trauma atau apa gitu ya, datengin psikiater ke ruang VIP. Waktu itu kan aku di ruang VIP ya, segitu datengin psikiater. Pas lagi ditanya-tanya katanya, Pak ini mah anaknya nggak kenapa-napa, nggak butuh saya, udah deh saya pergi aja katanya. Gitu, kayak dari segi mental juga positif banget saat itu, happy banget. Makanya coveringnya juga cepet banget, bahkan dokternya sendiri sih pas tanganin aku kan paru-paru aku bocor, limpa juga bocor, sampai masukin ini selang ke tenggorokan, makanya ada bekas lukanya juga gitu kan. Nah di situ aja dokternya juga kaget gitu, kok nih anak coveringnya cepet banget gitu, kayak cuma 2 minggu kalau nggak salah, 2 kali operasi gitu. Itu sih ya. Untuk so far sih yang aku cuma tahu tuh itu semuanya kayak rangkaian mukjizat doang sih. Kayak kenapa aku bisa parkir di depan situ, ada mobil di depan aku lagi sehingga aku nabrak mobilnya, terus akhirnya dia nyelamatin aku. Gitu. Itu tuh kayak semuanya tuh mukjizat gitu. Kayak itu tuh nggak boleh sebenarnya orang parkir di sana, tapi kebetulan tuh ada orang parkir sana, supir, dia bisa nolongin aku, dia yang bukain pintunya. Kalau dia nggak datang bukain pintunya, mungkin udah telat gitu. Mungkin udah 50 tusukan. Ya, ibaratnya ini bukan sebuah ketidaksengajaan, berarti ada peran Tuhan juga lah ibaratnya di sini. Iya betul gitu. Oke. Ini gue baru tahu, makanya gue pengen tahu tuh pas banget sama kejadian ini. Jadi di balik Pau yang selalu happy tuh ada juga yang kayak gini-gini kan. Oke.